Tuan Ivan. Lorenzo dengan penuh hormat menjabat tangannya serta mengenalkan Dewi yang berdiri di sampingnya. Ini adalah Wiwi, tunanganku. Tunanganmu cantik sekali. Ivan sama sekali tidak terkejut, bahkan masih bercanda. Kami semua begitu mengkhawatirkanmu. Apakah kamu akan menikah nantinya? Tak disangka kamu ternyata sudah menemukan seorang belahan jiwa. Maaf, seharusnya sejak awal aku memberitahu kalian. Lorenzo tersenyum kecil. Aku jauh lebih tua darimu. Sebagai seorang senior, aku suka mengkhawatirkan urusan keluarga seperti ini. Ivan menepuk-nepuk pundak Lorenzo. Sikapnya terlihat begitu akrab seperti keluarga sendiri. Sudut bibir Lorenzo terangkat memperlihatkan sebuah senyuman sopan. Wiwi, selamat datang. Ivan mengulurkan tangannya ke arah Dewi. Dewi menjabat tangannya sambil mengamatinya. Tidak terdapat bekas luka pada tangannya. Para hadirin, silakan masuk. Wakil Presiden memberi isyarat kepada yang lain untuk masuk ke dalam. Cahaya kelap-kelip dan alunan musik romantis memenuhi kastil itu. Para bangsawan berpakaian begitu indah sedang berbicara pelan sambil memegangi gelas anggur mereka. Ketika mereka melihat Wakil Presiden masuk bersama Lorenzo dan ketiga keluarga besar, mereka langsung bergegas datang dan menyapa Lorenzo dengan hangat. Lorenzo sejak dulu tidak terlalu suka menghadiri pesta perjamuan seperti ini, namun pada hari ini ia terlihat begitu mudah berbaur dengan mereka. Ia membalas sapaan mereka dengan anggun dan penuh sopan santun, bahkan memperkenalkan Dewi pada mereka. Dewi menggandeng lengan Lorenzo, hatinya terasa tidak nyaman. Ia sama sekali tidak berniat menikahi Lorenzo, namun Lorenzo malah memperkenalkannya pada semua orang. Apa wajahnya akan terkenal sebagai tunangan Lorenzo nantinya? Tuan, saat pikirannya tengah berkeliaran, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang merdu. Dewi mendongak dan melihat Juliana memakai gaun berwarna perak yang begitu indah. Ia berjalan menghampiri mereka dengan langkah yang begitu anggun. Perawakannya yang tinggi ramping serta pembawaannya yang elegan, ditambah dengan mengenakan gaun seperti ini membuatnya terlihat seperti seorang perempuan berdarah bangsawan. Ivan mengulurkan tangannya pada Juliana yang langsung disambut olehnya. Keduanya terlihat tidak cocok sama sekali. Dewi menghela nafas dalam hatinya. Ia tidak mengetahui berapa usia Ivan, namun ia terlihat jauh lebih tua dari Juliana dan wajahnya sama sekali tidak terlihat tampan. Dari penampilannya, ia tidak pantas bersanding dengan Juliana. Masuk akal jika Juliana mengagumi kemampuannya, namun dikhawatirkan ia hanya terlihat sebagai wanita yang haus akan kekayaan dan kekuasaan Ivan. Dewi terus merasa bahwa ambisi bagaikan sebuah pusaran air. Jika kita menginginkan terlalu banyak, maka suatu hari nanti semuanya itu dapat menelan kita. Juliana. Lorenzo menyapa Juliana dengan ramah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kalian datang juga. Juliana tersenyum kecil menatap Lorenzo lalu berinisiatif menyapa Dewi. Selamat malam, Nona Wiwi. Selamat malam. Dewi dapat merasakan rasa ketidaksukaan Juliana terhadapnya, bahkan senyumannya yang anggun itu tidak dapat menutupinya. Juliana, tolong antar Nona Wiwi ke aula belakang untuk beristirahat. Aku akan berbincang-bincang dengan Lorenzo. Ivan merangkul bahu Juliana dan dengan ramah memberi instruksi padanya. Baik. Juliana dengan cepat memberi isyarat untuk mempersilahkan Dewi. Dewi melirik Lorenzo sejenak lalu pergi bersama Juliana. Jasper mengedipkan matanya dan kedua pengawal wanita segera mengikuti mereka.
Bibi Lauren dan Karen hendak menyusul, namun mereka dihentikan orang-orang dari kantor kepresidenan. Oki mengatur orang untuk membawa mereka ke aula samping pesta perjamuan dan menjelaskan bahwa setiap orang hanya dapat membawa 2 orang rombongannya pada malam ini. Sisanya menunggu di aula samping. Bahkan Lorenzo hanya dapat membawa Jasper dan Jeff masuk ke dalam, sehingga Dewi hanya dapat ditemani oleh 2 pengawal wanita. Hati Bibi Lauren pun kalut, namun ia tetap harus mematuhi aturan mereka. Juliana mengantarkan Dewi ke aula belakang, namun ketika ia melewati Michael, ayahnya, ia berhenti dan berbincang-bincang sejenak. Dewi hanya dapat menunggu di sampingnya. Saat itu juga Joel Kingsley datang mencari Michael sambil memegang segelas anggur, namun tanpa disengaja ia ditabrak oleh seorang pelayan dan menumpahkan anggur dalam gelas itu ke arah Dewi. Maaf. Joel bergegas minta maaf dan langsung memarahi pelayan itu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak pakai mata saat berjalan? Maaf. Pelayan itu membungkukkan tubuhnya hingga 90 derajat dan terus meminta maaf. Tidak apa-apa. Dewi tidak ingin mempersulit pelayan itu. Juliana dan Michael yang melihat kejadian itu langsung bergegas menghampiri mereka. Seorang pengikut dari keluarga Henderson menyerahkan sapu tangan kepada Dewi. Saat itu juga tanpa sengaja Dewi melihat ada memar pada bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk orang itu. Itu jelas luka gigitan ular. Mata Dewi pun menegang, tatapannya berubah dingin. Ternyata dalang dibalik penculikannya dulu adalah Michael Anderson. Pemimpin penculikan pada hari itu berada dalam rumah kayu di atas gunung dan terluka oleh gigitan ular yang dipanggil oleh Dewi. Meskipun setelah sekian lama memar luka tersebut masih ada yang membekas, sehingga hari ini ia masih terus mengamati siapa sebenarnya yang memiliki luka itu. Ia mengira orang itu adalah Joel Kingsley. Tak disangka ternyata Michael Henderson pelakunya. Tentu saja bos mana yang akan langsung turun tangan mengurusi hal seperti ini. Mereka pasti akan menyuruh asisten terhandal mereka untuk melakukannya. Sebaiknya kita ke aula belakang. Aku akan menyuruh orang mengantarkan beberapa gaun untukmu. Juliana terdengar seperti nyonya pemilik tempat itu. Cukup dibersihkan saja, tidak perlu repot-repot. Dewi menatap pengikut Henderson lalu mengikuti Juliana menuju ruang istirahat di aula belakang. Hannah dan Sharon, kedua pengawal wanita dari grup Moore, mengikuti Dewi dekat-dekat sepanjang jalan. Dewi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda anggur di gaun itu, namun noda itu ternyata tidak dapat dibersihkan. Ia hanya dapat keluar dan beristirahat di atas sofa sambil menunggu orang-orang Juliana membawakan gaun yang lain. Kalian semua keluar saja, biar aku yang menemani Nona Wiwi di sini. Juliana memerintahkan para pengikut wanitanya keluar, lalu berbalik menatap Hannah dan Sharon. Hannah dan Sharon menatap Dewi. Setelah Dewi menganggukkan kepalanya, mereka baru berani keluar ruangan dan berjaga di luar. Juliana menjawab panggilan pada ponselnya dan berpaling ke arah Dewi. Pelayan yang menabrakmu tadi sudah ditangani. Orang itu tidak menabrakku, Dewi menjelaskan. Ia menabrak Joel, dan Joel tidak memegang gelasnya dengan baik, sehingga anggur di tangannya tumpah. Tidak penting bagaimana insiden itu terjadi, intinya ia telah berbuat salah padamu. Juliana menggoyang-goyangkan gelas anggurnya. Karena ia telah berani menyinggung tunangan Tuan Lorenzo, ia telah melakukan kesalahan besar. Dewi sadar tidak ada gunanya berbicara dengannya, sehingga ia enggan berbicara lebih panjang lagi dan langsung bertanya, "Bagaimana kalian menanganinya?" "Tentu saja dilemparkan ke dalam penjara," Juliana berkata santai.
Ia bahkan lebih hina daripada sampah. Bisa-bisanya melakukan kesalahan pada acara perjamuan penting seperti ini. Mendengar ucapannya itu, Dewi mendongak dan menatap Juliana dengan tidak percaya. Ia mengira kalau sifat Juliana hanya sedikit arogan. Tak disangka ternyata ia sekejam ini. Mungkin bagi orang-orang seperti mereka, hidup para pelayan itu sama sekali tidak berharga. Pemikiran ini jelas telah mendarah daging dalam otak mereka, sehingga ia dapat mengatakan secara tenang di depan Dewi. Dewi merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia sadar ia tidak dapat berargumen dengan Juliana mengenai masalah ini. "Kamu mau minum anggur?" Juliana menyodorkan segelas anggur merah pada Dewi. Dewi menerima gelas anggur itu. Aroma anggur yang manis merebak ke wajahnya. Rasanya begitu murni. Ia pun meneguk anggur itu sambil berseru, "Rasanya enak." "Kamu bisa minum anggur juga?" Juliana tersenyum. "Atau sengaja demi bisa berbaur dengan kalangan atas?" "Apa maksudmu?" Dewi mengangkat alis dan menatapnya. "Sebenarnya, mereka yang datang ke sini untuk bekerja sebagai pelayan memiliki latar belakang yang baik dan pendidikan yang tinggi. Bahkan, tinggi badan dan penampilan mereka harus diseleksi dengan ketat." Juliana menggoyang-goyangkan gelas anggurnya dan berkata dengan penuh arti, "Ketika mereka datang, mereka juga memiliki mimpi dan ambisi tersendiri. Tetapi begitu mereka melakukan kesalahan, itu sudah lain cerita." Juliana terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Perasaan Tuan Lorenzo terhadapmu saat ini masih terhitung baru. Ia bersedia memberikan apapun untukmu. Namun, bagaimana ke depannya? Berapa lama perasaannya itu dapat bertahan? Tanpa dukungan dari keluarga besar ini, aku khawatir tidak lama lagi nasibmu akan sama seperti pelayan itu." "Oh, bukan. Sejak dulu, istri bangsawan yang ditinggalkan hanya akan berakhir dengan tragis." "Istri bangsawan yang ditinggalkan?" Dewi tidak dapat menahan tawanya setelah mendengar kata-kata baru ini. Di dunia ini, menjalin hubungan apapun selalu ada timbal balik. Begitu pula dengan cinta. Sekarang kamu dapat menukar cinta Lorenzo dengan tubuhmu yang masih muda dan cantik. Namun semuanya ini ada batas waktunya. Setelah kecantikanmu sirna, semuanya akan berubah. Kamu tidak mungkin dapat terus menikmati cinta Lorenzo. Kalau aku, dengan latar belakang keluargaku ini, setidaknya aku bisa hidup damai dengannya. Tetapi kamu, tanpa adanya penyokong apapun, hanya akan berakhir menjadi wanita yang ditinggalkan. Mungkin kamu akan mati, mungkin kamu akan dipenjara, hingga membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Atau bahkan, kamu akan diberi ke orang lain. Itu semua bukan hal yang mustahil." "Sudah selesai bicaranya?" Dewi sudah merasa kesal mendengarnya. "Bukannya kamu sudah memilih wakil presiden? Untuk apa masih mempedulikan urusanku dengan Lorenzo?" "Semuanya belum terlambat kalau kamu mundur sekarang." Juliana meletakkan anggurnya dan mendekatinya perlahan. "Kalau tidak..." Sebelum ia dapat meneruskan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar yang disusul dengan suara Michael Henderson. "Juliana, keluarlah sebentar." Juliana menatap Dewi dengan dingin lalu bangkit berdiri dan pergi keluar. Saat pintu itu terbuka, Dewi melihat Michael berdiri di luar dengan wajah muram sambil menatap Juliana dengan tatapan yang sangat tegas.
Dewi kira-kira mengerti kalau Michael ingin Juliana menikah dengan wakil presiden, tetapi Juliana masih mengharapkan Lorenzo dalam hatinya, sehingga ia mengambil kesempatan ini untuk menekan Dewi, berharap Dewi akan berinisiatif untuk mundur. Michael menebak apa yang dipikirkan putrinya, sehingga ia datang tepat waktu untuk menghentikannya. Seharusnya seperti ini, bukan? Selain itu, Michael sebelumnya mengirim seseorang untuk menculiknya, mungkin karena ia ingin menciptakan peluang bagi Juliana. Lagi pula wakil presiden belum menawarkan rekonsiliasi saat itu. Mereka menempatkan fokus tujuan mereka pada Lorenzo dan mengira asalkan Dewi dapat disingkirkan, Juliana dapat menikahi Lorenzo. Jika dipikirkan kembali pada pesta perjamuan yang lalu, Dewi dan Fatih sama-sama jatuh pingsan, bahkan diserang oleh seseorang. Seharusnya Michael yang mengirimkan orang untuk melakukan semuanya itu, kan? Apa Lorenzo mengetahui semua ini? Saat pikirannya tengah berkeliaran kemana-mana, tiba-tiba kembali terdengar suara pintukan pintu di luar. Ada orang yang masuk sambil membawakan gaun untuk Dewi. Dewi asal memilih salah satu gaun itu. Saat ia hendak menyuruh mereka keluar, tiba-tiba seorang pelayan wanita bertanya dengan nada yang janggal, "Apa Nona perlu ku bantu?" Dewi mengarahkan pandangan menatapnya, lalu dengan cepat berkata, "Baiklah, kamu tetap di sini, yang lainnya boleh pergi." "Baik." Semua orang pun pergi meninggalkan ruangan itu. Pelayan wanita itu mengunci pintu, lalu berkata kepada Dewi dengan suara tertahan, "Ini aku." "Aku tahu." Dewi menatap Bibi Lauren dari atas ke bawah, lalu menggodanya. "Bibi Lauren cantik juga. Tidak salah berpura-pura menjadi pelayan di usia 30-an. "Tentu saja, bibimu ini memiliki kecantikan alami yang begitu menawan." Bibi Lauren memutar-mutar pinggangnya dan berpos dengan bangga. "Bagaimana Bibi bisa masuk ke sini?" Dewi bertanya penasaran. "Ada banyak aturan di sini dan penjagaannya sangat ketat." "Intinya aku selalu punya cara." Bibi Lauren berjalan ke arah jendela dan mengamati situasi di luar. "Dewi, aku telah menemukan cara untuk pergi dari sini. Jadi kamu harus segera menjawabku. Kamu mau pergi atau tidak?" "Apa? Cara apa?" Tanpa disadari hati Dewi berubah gelisah hingga membuatnya sedikit tergagap. Ada seorang wanita bangsawan yang baru saja salah makan hingga asmanya kambuh. Dokter pribadi di kantor kepresidenan telah memeriksanya, tetapi ia masih merasa tidak nyaman dan perlu dibawa ke rumah sakit. Ambulan akan segera tiba. Kita dapat berpura-pura menjadi para medis, menyelinap ke dalam mobil, dan pergi bersama mereka." Bibi Lauren berkata dengan pelan, "Intinya, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Sebenarnya kamu ingin pergi dari sini atau tidak?" "Aku..." Dewi ragu-ragu. Bibi Lauren menambahkan, "Saat aku datang tadi, aku telah mengamati keadaan. Di tengah-tengah kegelapan malam, mereka menambah jumlah pasukan di luar. Dapat dilihat kalau pesta malam ini adalah pesta Hongmin. Tebakanku saat ini, wakil presiden sedang bernegosiasi dengan Lorenzo. Kalau Lorenzo tidak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh wakil presiden, dikhawatirkan mungkin tidak akan ada lagi kesempatan seperti malam ini." Mendengar ucapannya itu, wajah Dewi berubah muram, tatapannya rumit. "Kalau tidak, apa kita tidak pergi dulu sementara ini?" Bibi Lauren bertanya menyelidik. "Baik." Dewi sekira menyetujuinya. "Bagaimanapun juga, ia telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa meninggalkannya pada saat kritis seperti ini." "Sudah aku tebak." Bibi Lauren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Kalau dulu, aku pasti akan sangat senang melihatmu memahami perasaanmu sendiri. Namun sekarang,
Aku sarankan sebaiknya kamu berhati-hati. Kenapa? Dewi menatap bibi Lauren dengan heran. Awalnya, kamu dan Lorenzo murni masalah perasaan saja. Tapi sekarang ini sudah terseret dengan konflik politik dan segalanya akan menjadi sangat rumit. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Alis pipi Lauren berkerut, ia menatap Dewi lekat-lekat. Mendengar ucapannya itu, ekspresi Dewi berubah muram. Ia tahu betul apa maksud bibi Lauren. Seandainya ia adalah seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang baik, maka ada pendukung yang kuat di belakangnya. Setidaknya nasibnya tidak akan berakhir mengenaskan. Jika ia hanya seorang gadis yang tidak memiliki apapun, maka yang paling banyak terpengaruh ialah keselamatannya sendiri. Ia dapat melarikan diri dengan bantuan bibinya. Namun jelas-jelas ia adalah seorang gadis tanpa latar belakang keluarga dan bukan seorang perempuan biasa. Ia bukan hanya memiliki gelar tabib dewa, tetapi ia juga memiliki lebih dari 100 panti asuhan di bawah pimpinannya.